Apa kabar semuanya? Ivan di sini. Dan hari ini kita akan membahas tentang apakah rencana profesional HubSpot benar-benar layak. Ingatlah bahwa semua yang akan kita bahas akan tergantung pada kasus masing-masing. Jadi kita perlu benar-benar mencari tahu apa yang terbaik untuk kita. Sekarang, sebelum kita langsung masuk ke dalamnya, saya ingin menjelaskan apa itu platform HubSpot. Jika kita scroll ke bawah di halaman HubSpot, kita bisa melihat bahwa ada banyak hub berbeda yang termasuk dalam HubSpot. Dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Ada marketing hub yang memiliki fitur pemasaran, sales hub yang memiliki fitur penjualan, service hub, content hub, dan seterusnya. Setiap kali kalian mendaftar untuk versi gratis dari platform ini, kalian semua akan mendapatkan akses ke fitur Smart CRM. Apa itu? Fitur ini memungkinkan kalian untuk melacak berbagai catatan perusahaan, catatan konten, email, dan berbagai hal lainnya. Jadi jika kalian saat ini menyimpan semua informasi kalian di dalam Google Sheet, ini akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk kalian gunakan. Karena CRM ini sepenuhnya gratis dan akan jauh lebih mudah digunakan. Saya telah bekerja dengan banyak klien HubSpot, dan hal terbesar yang mereka sebutkan adalah bahwa tidak ada yang terlewatkan. Karena seringkali kita memiliki lembar Excel dengan begitu banyak baris. Banyak yang terlewat. Jika kalian menjual sesuatu yang mahal, itu bisa menghabiskan puluhan juta rupiah. Namun, jika kita melakukan pemasaran, penjualan, atau layanan, mendaftar untuk salah satu hub tersebut adalah pilihan yang sangat baik. Jika kita scroll ke bawah di sini, kita akan melihat berbagai fitur yang termasuk dalam setiap hub tertentu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah CRM yang paling cerdas, dan semua fitur yang termasuk di dalamnya. Ini akan menjadi pilihan yang bagus untuk kalian jika ingin memusatkan semuanya di satu tempat sambil tetap menjaga semuanya. Namun, kebanyakan orang mulai dengan marketing hub atau sales hub karena itu yang benar-benar mendorong bisnis kalian maju. Lihatlah, sebagian besar fitur yang ada di sini akan berhubungan dengan sisi personal, tetapi kita tidak benar-benar punya waktu untuk membahas setiap satu dari mereka karena ada begitu banyak. Namun ketika datang ke marketing hub dan hampir semua hub lainnya yang dimiliki HubSpot, kita benar-benar harus memikirkan skalabilitas. Jika kalian berada di tempat di mana bisnis kalian tumbuh dan kita membutuhkan sedikit otomatisasi, skalabilitas, atau pelaporan, maka mendaftar untuk salah satu rencana profesional adalah pilihan yang sangat baik. Hanya di sisi pemasaran saja, kalian memiliki banyak fitur keren yang berkisar dari segmentasi, manajemen kampanye, atau bahkan pelaporan atribusi. Sehingga kita bisa benar-benar melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan HubSpot secara khusus, sesuatu yang mereka lakukan dengan sangat baik adalah mereka menunjukkan dengan tepat jumlah nominal yang berasal dari katakanlah posting blog dibandingkan dengan kampanye email atau media sosial dibandingkan dengan saluran lainnya. Dengan cara itu, kita bisa benar-benar melihat apa yang berhasil dibandingkan dengan apa yang tidak ketika datang ke bisnis kita. Karena banyak platform lain yang saya kerjakan hanya mengukur link atau tampilan halaman, dan meskipun metrik-metrik tersebut terlihat bagus, terkadang mereka tidak menceritakan keseluruhan cerita. Namun, hal terbesar ketika datang ke marketing hub adalah otomatisasi, kostumisasi, dan skalabilitas ketika datang ke pelaporan. Dan itu adalah tema di balik semua hub. Misalnya, jika kita pergi ke content hub, ada fitur yang disebut aturan pintar. Dan pada dasarnya, apa yang mereka lakukan adalah, katakanlah, kalian mengunjungi situs web seseorang dan kalian sudah pernah berkonversi sebelumnya. Jadi, kalian akan mengisi informasi email atau nomor telepon kalian di halaman web. Halaman tersebut akan disesuaikan untuk kalian berdasarkan informasi dalam HubSpot CRM. Dengan personalisasi dinamis ini, prospek kalian akan berkonversi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi, dan kalian memiliki begitu banyak alat berbeda yang memungkinkan kalian untuk membuat konten dengan cara yang jauh lebih efisien. Dan ketika kita melihat hal-hal seperti penjualan atau layanan, memungkinkan kita untuk memiliki fitur otomatis seperti urutan yang bisa secara otomatis mengirimkan email, memberikan notifikasi kepada tim kalian atau prospek. Itu akan membuat hidup kalian jauh lebih mudah saat kalian berkembang. Karena jika kalian memiliki operasi kecil dan semuanya bisa dilakukan secara manual, kalian tidak benar-benar membutuhkan fitur ini. Kalian tidak benar-benar membutuhkan manajemen pipeline atau aturan. Kalian bisa melakukan semuanya satu persatu secara menjual dan melanjutkan dari sana. Namun jika kalian mencoba untuk tumbuh, mencoba mendapatkan lebih banyak pendapatan, mencoba mendapatkan lebih banyak klien, fitur-fitur ini akan menjadi pengubah permainan. Karena banyak tugas yang sebelumnya kalian lakukan secara manual, sekarang bisa dilakukan secara otomatis untuk kalian. Dan itulah cerita di balik semua hub yang dimiliki HubSpot. Karena tujuan HubSpot adalah memiliki satu platform terpusat di mana kalian bisa melakukan semua pekerjaan kalian. Sesuatu yang akan saya lakukan jika saya menjadi kalian adalah pergi ke halaman harga dan tergantung pada hub mana yang kalian minati, periksalah perbedaan antara versi gratis, versi starter, profesional, atau versi enterprise. Kalian bisa melihat dengan tepat apa yang mereka tawarkan di sini. Jika kita pergi ke sisi pemasaran, kita bisa memeriksa perbedaan antara pemasaran starter, profesional, atau enterprise. Semua yang perlu kita lakukan adalah scroll ke bawah di sini dan kita bisa melihat semua perbedaan yang mereka
mereka miliki. Jika terus scroll ke bawah, kita bisa melihat bahwa ada banyak hal berbeda di sektor profesional seperti pengujian AB, penilaian kontak, atau bahkan konten pintar yang tidak dimiliki alat starter. Dan banyak fitur-fitur ini akan menjadi penting saat kalian tumbuh dan mendapatkan lebih banyak lalu lintas ke situs web kalian. Alasannya adalah sangat mudah untuk merasa kewalahan dengan semua prospek yang datang ke arah kalian. Tapi pada saat yang sama, melaporkan mereka dan melihat dengan tepat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Lihatlah, pada tingkat yang lebih kecil, hal-hal seperti pengujian AB mungkin tidak sepenting yang kalian pikirkan. Tetapi saat kalian tumbuh, kalian memiliki lebih banyak titik data untuk bekerja. Pengujian AB tersebut akan menjadi krusial untuk pertumbuhan bisnis kalian. Itu hanya satu contoh. Fitur-fitur akan sangat berbeda ketika kita melihat Sales Hub, Service Hub, Content Hub, Operations Hub, dan lain-lain. Saya tidak akan membahas setiap fitur di sini, tetapi apa yang saya lakukan secara pribadi adalah scroll ke bawah di sini di bagian bawah dan melihat semua perbedaan antara setiap hub. Dan biarkan aku menunjukkan kepada kalian secara langsung di dalam portal HubSpot. Bagaimana itu akan terlihat untuk kalian. Di sini seperti yang kalian lihat, saya memiliki versi gratis dari platform dan di sisi kiri ada berbagai opsi untuk kita seperti workspace, CRM, pemasaran, konten, commerce, dan lain-lain. Namun ketika saya mengarahkan mouse ke pemasaran, saya bisa melihat bahwa akan ada peningkatan yang diperlukan untuk pemasaran profesional jika kita ingin mengaktifkan kampanye tersebut. Dan itulah yang saya maksud di sini. Karena kalian harus ingat bahwa HubSpot sebenarnya awalnya dimulai sebagai solusi pemasaran. Ada waktu ketika itu adalah satu-satunya hub yang ditawarkan dan satu-satunya hal yang dikenal oleh platform ini adalah fitur pemasarannya. Namun itu adalah inti dari HubSpot. Jadi kalian harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Apakah saya mencoba untuk tumbuh? Apakah kalian mencoba mendapatkan lebih banyak klien? Apakah kalian mencoba mendapatkan lebih banyak prospek? Apakah kalian mencoba mendapatkan lebih banyak pendapatan? Karena jika jawabannya ya untuk semua itu, maka Marketing Hub akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk kalian. Alasannya adalah bagaimana lagi kalian mengembangkan prospek kalian jika kalian berada di titik di mana kalian mencoba memprioritaskan pertumbuhan kalian. Memiliki akses ke campaign, email, social ads, form, atau bahkan SEO kalian. Semua dalam satu tempat. Itu akan menjadi perubahan besar bagi kalian. Karena meskipun fitur gratis, memungkinkan kita memiliki semuanya di satu tempat tanpa rencana profesional. Kita tidak bisa benar-benar melakukan apa-apa dengan mereka. Dan itulah inti dari memiliki semuanya di satu tempat. Karena setiap kali kalian menghubungi pelanggan dan kita memiliki semua informasi mengenai mereka, seperti warna favorit mereka, berapa banyak poin yang mereka miliki, posisi mereka, kita bisa menyertakan itu dalam pemasaran kita, penjualan kita, bahkan ketika kita siap melakukan riset terhadap pelanggan kita. Dan kalian tidak perlu melakukan ini satu persatu secara manual. Karena jika kita scroll ke bawah di sini, ke bagian otomatisasi, ada berbagai fitur seperti alur kerja dan urutan yang dapat membantu kalian melakukan itu. Secara sederhana, alur kerja adalah pemicu jika maka. Jadi katakanlah jika seseorang mengunjungi halaman harga kalian, email tertentu dapat dipicu untuk dikirim kepada prospek tersebut untuk penanganan lebih lanjut. Ini dapat diterapkan pada banyak aspek lainnya. Karena kita bisa mengirim pemicu otomatis bahwa jika X, Y, Z terjadi, kalian tidak perlu melakukan pekerjaan secara manual di pihak kalian. Dan dengan urutan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa menempatkan orang di sana sehingga email dapat dikirim secara otomatis. Tugas dapat dirilis sehingga kita bisa mendapatkan pengingat dan pesan LinkedIn. Ada begitu banyak opsi berbeda untuk kita. Dan lihat, saya tahu ini bisa terlihat seperti banyak, tetapi apa yang dilakukan HubSpot dengan sangat baik adalah setiap kali kalian memulai, ada periode onboarding selama 2 hingga 3 bulan di mana mereka benar-benar membimbing kalian. Mereka bertemu dengan kalian sekali seminggu dan selama 2 hingga 3 bulan berikutnya, mereka benar-benar membantu kalian membahas strategi dan cara memanfaatkan platform ini. Dalam beberapa kasus, kalian bahkan bisa memilih untuk membawa mitra implementasi dan dapat mengatur seluruh platform untuk kalian. Dan dukungan HubSpot sangat baik. Jika kalian mendaftar untuk rencana profesional, kalian akan mendapatkan dukungan obrolan email 24/7. Hanya karena HubSpot memiliki kantor di seluruh dunia. Jadi, jika kalian berada di dalam posisi pertumbuhan, rencana profesional HubSpot bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk kalian. Karena itu benar-benar dapat membantu kalian berkembang. Dan itu dia. Itu adalah gambaran umum tingkat tinggi tentang bagaimana rencana profesional HubSpot akan sangat berharga. Ingatlah, banyak dari ini akan tergantung pada hub mana yang kalian pilih. Jadi, kalian hanya perlu mencari tahu di mana prioritas utama kalian. Karena pada akhirnya, jika pemasaran saat ini adalah prioritas tetapi penjualan bukan, kalian selalu bisa memilih untuk memiliki pemasaran profesional dan penjualan starter. Dan kalian bisa tumbuh bersama platform tersebut. Jika kalian ingin mencoba platform ini sendiri, akan ada link eksklusif di deskripsi untuk kalian. Ingatlah bahwa di channel ini, kami membuat video tentang berbagai alat dan platform untuk membantu kalian memulai dan mengembangkan bisnis kalian. Jika kalian menemukan video ini berguna, pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Karena itu sangat membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa, peace!